Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, perenungan kita kali ini untuk program Gema Firman dalam angka bermakna adalah angka 2. Kita sudah melewati 3 kali tayangan, yaitu angka 19, angka 0 atau angka kosong, dan angka 1 yang kemarin. Sekarang kita ada pada angka 2. Kita akan membaca dan merenungkan isi firman Tuhan yang terdapat pada pasal 2 dan pada ayat yang kedua. Kita akan membaca dari 7 buku Perjanjian Baru secara berurut: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, dan 1 Korintus. Nah, saudara-saudara, semoga rangkaian ayat-ayat ini akan menjadi mutiara-mutiara kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami akan membuka firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Kami butuh tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami dapat memahami hakikat kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mulai dengan buku Matius pasal 2 ayat yang kedua. Saudara-saudara dengarkan ayat ini. Saya akan sebutkan, saudara akan perhatikan. Matius pasal 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan dari orang-orang Majus yang datang mencari Yesus yang baru dilahirkan di Bethlehem. 2 hal yang terdapat dalam ayat ini adalah pertanyaan dan pernyataan. Di manakah raja yang baru lahir itu? Itu pertanyaan. Kami datang untuk menyembah dia. Itu adalah pernyataan. Pelajaran praktis dari ayat ini adalah pertanyaan dan pernyataan orang Majus adalah pertanyaan dan pernyataan yang berkualitas, memiliki nilai rohani yang tinggi. Mengapa? Karena pernyataan dan pertanyaan ini menyangkut umasah kekekalan. Bukan hanya sekedar bertanya, ya, bukan hanya sekedar cari tahu, tetapi ada maksud yang lebih dari pertanyaan dan pernyataan itu. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan melihat 2 contoh dari 2 orang penanya. 2 contoh dari 2 orang penanya. Yang pertama terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 7. Saudara dengarkan ayat ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pemuda kaya ini, dia datang berlari-lari. Apa artinya berlari-lari? Artinya bahwa itu adalah hal yang penting. Arti berikutnya adalah pemuda ini tidak mau kehilangan kesempatan. Ia mempergunakan waktu sebaik mungkin, seefisien mungkin, ya, karena dia tahu bahwa Yesus tidak selamanya di situ. Inilah alasan mengapa ia datang dengan berlari-lari.
Pemuda kaya ini dia datang dengan berlari, kemudian ia datang dan tersungkur di depan Yesus. Saudaraku, karena ia tahu bahwa pribadi yang ada di depannya adalah satu pribadi yang patut menerima kehormatan. Dia datang pada satu pribadi yang patut menerima sembah dari dia. Dan sesudah itu ia memberikan pertanyaan. Penanya yang kedua, Kisah Rasul pasal 16 ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini adalah pertanyaan dari kepala penjara di Filipi, di mana Paulus dan Silas dipenjarakan. Ada kesamaan dengan cerita pertama tadi, si pemuda yang kaya datang berlari, tersungkur atau sujud dan bertanya. Saudara-saudara, sama-sama mempergunakan kesempatan yang ada. Dua orang penanya ini sama pertanyaannya dan maksud serta tujuannya juga sama. Tetapi akhir ceritanya berbeda. Penanya pertama si pemuda yang kaya, yang dalam catatan keterangan Lukas pasal 18 ayat 18, dia adalah seorang pemimpin. Dia gagal tiba pada tujuannya karena hartanya menghalangi dia. Ketika Yesus katakan, kalau begitu pulang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikut aku, engkau akan memperoleh harta di sorga. Mendengar hal itu, pemuda ini menjadi kecewa dan pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Pemuda kaya ini langsung pergi bagaikan menghindari penularan virus corona. Tetapi sesungguhnya ia terserang wabah muntaber, mundur tanpa berita. Jadi tetap sama, mati alias binasa. Penanya kedua, kepala penjara yang ada di Filipi. Apa jawaban para rasul ketika ia bertanya, apa yang harus kubuat supaya aku selamat? Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, jawab para rasul itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu, engkau akan selamat. Saudara-saudara, akhir cerita ini, kepala penjara yang ada di Filipi, dia secara pribadi bersama seluruh keluarganya menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Hukum tidak menyelamatkan kita. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus melalui iman kita. Penurutan kita kepada seluruh perintah Allah adalah karena satu, kita mengasihi Dia. Penurutan kita kepada seluruh perintahnya adalah karena pertama, kita mengasihinya. Yohanes 14 ayat 15 katakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita menurut bukan untuk selamat. Yang kedua,
Penurutan kita atas seluruh perintah Tuhan adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Saya ulangi. Penurutan kita kepada seluruh perintah Tuhan adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Kalau saudara berkesempatan, saudara buka buku Yakobus pasal 2. Ada penjelasan yang sangat terinci di sana tentang iman dan perbuatan. Saudara-saudara, kita menurut bukan untuk selamat. Tetapi jika kita tidak menurut, kita tidak selamat. Saya ulangi lagi statement ini. Kita menurut bukan untuk selamat. Tetapi jika kita tidak menurut, kita tidak selamat. Saudara-saudara, waktu Tuhan datang nanti, Ia akan memberi upah, memberi pahala. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan menerima upah? Yang pasti adalah mereka yang mengerjakan, yang melakukan semua perintah Tuhan. Dan upah yang Yesus berikan itu pastinya adalah keselamatan. Yesus yang berhak memberikan keselamatan. Tetapi bagaimanapun juga, karya penyelamatan itu harus memiliki syarat. Dan syarat itu adalah penurutan iman kita kepada segala firman. Saudara-saudara, jika kita kelompokkan, jika kita mengelompokkan dua petanya tadi, ya. Kelompok yang pertama adalah si orang muda yang kaya. Dan kelompok yang kedua adalah si kepala penjara di Filipi itu. Saudara-saudara, saya dan saudara ada di kelompok yang mana? Manusia di dunia ini hanya ada pada satu di antara dua kelompok. Manusia di dunia ini pasti hanya ada satu di antara dua kelompok. Selamat atau dibinasakan. Surga atau neraka. Menyembah Tuhan atau menyembah Mammon. Percaya atau tidak percaya. Menurut atau tidak menurut. Itu saudara ada di posisi mana, itu adalah keputusan saudara. Tetapi 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang harus menjadi pertanyaan dalam hidup kita ini adalah sesuatu yang menyangkut masa kekekalan. Karena tujuan iman kita adalah keselamatan. Hidup ini tidak berakhir di kuburan, saudara-saudara. Kita ke 2 yang selanjutnya. Markus 2 ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat ini memberikan pemandangan yang jelas tentang orang-orang yang tidak hanya sekedar datang bertanya, tetapi benar-benar mau datang menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Mereka datang sampai tidak ada lagi tempat demi untuk kebutuhan rohani mereka. Mereka benar-benar haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum social distancing ini atau physical distancing ini, atau orang-orang di kampung saya bilang sebelum corona, bagaimana kehadiran kita di gereja? Penuh gerejanya atau nanti hari-hari tertentu gerejanya baru penuh? Saudara-saudara, semoga itu yang lalu. Dan kalau seizin Tuhan, oleh pertolongan Tuhan kita berharap COVID-19 akan segera berlalu. Mari kita berdoa dan terus berdoa sambil memperbaharui janji kita kepada Tuhan. Seperti Raja Daud.
Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi saudara-saudara, ajakan saya, mari kita berdoa. Terus berdoa. Dan tetap berdoa. Tuhan, kami rindu pelataran-Mu. Kami rindu mezbah-Mu. Kami rindu rumah-Mu yang kudus. Kembalikan kami ke rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan bilang apa? Janji ya. Saudara-saudara, komit kita adalah, jika Tuhan berkenan memberikan lagi kita kesempatan, kiranya itu adalah janji kita kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 2. Mari kita dengarkan ayat ini. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Cornelius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 2. Ini adalah sensus penduduk yang dilakukan atas perintah Kaisar Agustus ketika itu. Semua orang harus kembali ke tempat asal mereka, tidak terkecuali Yusuf. Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung dari Nazaret di Galilea ke Yudea Bethlehem. Karena mereka berasal dari sana dan mereka adalah keturunan Daud. Saudara-saudaraku, kita punya dua kewarganegaraan. Warga negara di dunia ini, di mana saudara tinggal, dan warga negara kerajaan surga. Saya dan saudara-saudara yang lain adalah warga negara Indonesia. Saya tidak tahu kalau ada warga negara asing yang sedang mendengarkan pekabaran ini. Tapi khususnya kita ini, kita warga negara Indonesia. Sebagai warga negara di dunia ini, ya, warga negara Indonesia, kita punya kewajiban kepada pemerintah. Kalau saudara buka buku Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Pemerintah adalah hamba Allah. Tunduklah pada setiap undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, salah satu program pemerintah Indonesia untuk tahun 2020 ini adalah sensus penduduk. Ya. Jadilah warga negara yang baik. Sensus penduduk di negara kita ini dilakukan 10 tahun sekali. Tahun 2020 jatuh temponya sensus ini. Sensus ini dilaksanakan, ya, saat ini ada 2 tahap. Tahap pertama pertengahan Februari sampai 29 Mei lewat online. Nah, saya ini seperti bagian kependudukan saja ya. Tahap pertama pertengahan Februari sampai 29 Mei lewat online. Tahap kedua bulan September. Bentuknya wawancara dari rumah ke rumah. Jadilah warga negara yang baik. Jangan hanya menuntut hak kita, tetapi lakukan juga kewajiban kita. Yohanes pasal 2 ayat 2 berikutnya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Betapa sangat beruntungnya keluarga yang mengundang Yesus dengan murid-muridnya. Ketika mereka kehabisan anggur di pesta itu, Yesus menolong tuan pesta ini, ya, dengan membuat mujizat. Saudaraku, undanglah Yesus terus di hati kita, di hidup kita. Ia sanggup merubah hidup kita. Dia berkuasa mengampuni segala dosa kita. Dia dapat menyelamatkan hidup kita dari pergumulan hidup yang luar biasanya di atas dunia ini. Dia sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Yesus tidak nanti diundang baru dia datang. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya
dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, dia sudah ada di depan pintu hati kita sambil mengetuk. Buka hati kita, izinkan ia masuk, karena ketika ia ada di dalam diri kita, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kisah pasal 2 ayat 2. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa di hari Pentakosta. Para rasul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan mereka disanggupkan untuk mengkhotbahkan Injil dalam bahasa yang bukan bahasa mereka. Rasul-rasul itu orang Galilea, tetapi ketika mereka berkata-kata, kata-kata itu adalah bahasa dari setiap pendengar yang berbeda-beda latar belakang kampung mereka. Mereka memiliki bahasa yang berbeda. Nah, peristiwa itu terjadi di kota Yerusalem. Ya, ada banyak orang yang tinggal di Yerusalem. Mereka datang dari berbagai bangsa dan memiliki bahasa masing-masing. Dan para rasul disanggupkan untuk berkata-kata dalam bahasa dari setiap pendengar yang ada ketika itu. Peristiwa itu dikenal dengan hari kecurahan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, peristiwa itu juga akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kita lanjut ke Roma pasal 2 ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Saya ulangi ayat ini. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di perikop buku Roma pasal 2 ini, perikopnya berjudul hukuman Allah atas semua orang. Judul di sana begitu. Hukuman Allah atas semua orang. Mari kita kembali kepada peristiwa kecurahan Roh Kudus. Ketika para rasul, murid-murid Tuhan disanggupkan oleh kuasa Roh Kudus, firman Tuhan disampaikan ketika itu, ratusan bahkan ribuan orang bertobat dalam sehari. Dan peristiwa itu disebut kecurahan roh hujan awal. Dan Alkitab katakan, peristiwa itu akan terjadi nanti, atau peristiwa itu akan terulang kembali menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu disebut peristiwa kecurahan roh hujan akhir. Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, akan banyak orang yang jujur oleh kuasa Roh Kudus akan menerima firman ini, akan menerima kebenaran firman ini. Akan banyak yang terpanggil dari kegelapan datang kepada terang Yesus yang ajaib. Tetapi di satu sisi, musuh besar Yesus, yaitu setan atau iblis, dia tidak tinggal diam. Saudara ingat perumpamaan seorang penabur. Ia menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, dan sebagian di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang-orang yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam diri mereka. Mengapa iblis bisa mengambil firman?
yang ada di dalam hati kita. Karena pertama, kita memberi kesempatan kepada iblis. Kedua, karena kita membawa diri pada pencobaan. Yang ketiga, tanah hati kita masih dilewati oleh roda-roda mobil pengangkut sampah dosa, sehingga hati kita tetap mengeras, dan benih kebenaran yang ditaburkan itu tidak bertumbuh. Saya mau ulangi lagi. Tanah hati kita yang masih dilewati oleh roda-roda mobil pengangkut sampah dosa, sehingga hati kita tetap mengeras, dan benih kebenaran yang ditaburkan itu tidak akan bertumbuh. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Setan akan melipat gandakan usahanya dalam menjerat manusia. Setan akan melipat gandakan usahanya dalam menjerat manusia. Dengan cara apa? Kedudukan, posisi, jabatan, ketenaran, kekayaan, dan berbagai-bagai kemewahan dunia ini disodorkan setan kepada manusia untuk melupakan Tuhan. Saudara-saudara, ayat tadi katakan hukuman Allah akan berlangsung dengan jujur. Hukuman Allah akan berlangsung secara jujur. Seperti yang saya katakan tadi, hidup ini tidak berakhir di kuburan. Kita semua akan memberi pertanggungjawaban atas kehidupan ini. Kepada siapa engkau percaya, kepada siapa engkau menyembah, apa yang engkau telah buat selama ini, entah itu baik, entah itu jahat, proses penghakiman akan berjalan. Penghukuman akan berlangsung, dan itu akan diberlakukan Tuhan secara jujur pada setiap manusia. Dua yang terakhir. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara-saudara, apa keputusan kita hari ini? Apakah kita akan mengambil keputusan seperti para orang Majus yang datang dari tempat yang sangat jauh, yang tentunya mengorbankan tenaga, waktu, finansial, dan datang menemui dan menyembah Yesus? Atau apakah keputusan kita hari ini seperti kepala penjara di Filipi, menerima dan percaya kepada Yesus, bahkan malam itu juga dia dan seluruh keluarganya menerima Yesus lewat baptisan yang kudus? Kita harus punya keputusan untuk hari ini, karena nasib hidupmu besok ditentukan oleh keputusanmu pada hari ini. Saudara-saudara, mengapa? Karena kita tidak tahu hidup kita besok. Kita hanya selangkah dengan maut. Tidak seorang pun yang dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara hari ini adalah saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Tidak ada jalan yang lain. Inilah jalan satu-satunya, menerima Dia, karena Dia sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, dan Dia sanggup menyelamatkan saya dan saudara di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Doa saya pada kesempatan ini.